Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Novelia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak. Udah bisa dengar suara saya, Bu ya? Sudah Pak. Oke, berarti tadi memang gangguannya, saya nyari-nyari ya, apakah gangguannya di saya, ternyata tidak ya, ternyata gangguannya di Ibu ya. Ibu pakai laptop tadi ya? Sekarang enggak? Iya, tadi laptop, sekarang udah tukar ke HP Pak. Aneh ya Bu ya, harusnya laptop itu lebih bagus ya, tapi kok bisa sinyalnya bermasalah. Oke Bu Novelia, jadi hari ini kita akan menggali ini ya, saya pribadi, perkenalkan Bu, saya Junius ya, kebetulan di sini sebagai dosen di S2 Keperawatan ya, kebetulan nanti mungkin barangkali akan intens ya kita bertemu ya untuk perkuliahan secara baik itu secara daring maupun secara offline ya. Mudah-mudahan nanti kita akan banyak bertemu secara offline. Sebelumnya Ibu Novelia S1-nya di mana kemarin? Nurse-nya di mana? Di Setza Saintika Padang Pak. Oh, Setza. Jadi sama Bu Weni ya. Bu Weni Sartiwi. Ya. Iya. Kebetulan itu mahasiswa saya itu. Oke Bu Novelia Nesteti. Jadi hari ini kita akan wawancara ya sebagai salah satu persyaratan untuk melanjutkan studi terutama di Magister Keperawatan. Untuk tahap awal saya minta Ibu Novelia Nesteti untuk menyampaikan secara lengkap ya, tidak singkat, lengkap identitas Ibu secara secara lengkap, kemudian juga Ibu paparkan apa-apa saja yang pernah Ibu tempuh, mulai mungkin saja tidak langsung S1 kemarin Ibu ya, atau langsung S1 kemarin? Dari D3 Pak. Ya, coba saya ingin dapatkan gambaran lengkap ya tentang Ibu, silakan Ibu. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Perkenalkan, nama saya Nurse Novelia Nesteti Escape. Saya dari Kerinci, Jambi. Sekarang saya juga tinggal di Kerinci, menetap di Kerinci. Saya bekerja di Puskesmas Kumun, Kota Sungai Penuh, Kerinci, Jambi. Saya lahir tanggal 20 Agustus tahun 1992. Sekarang udah 30 tahun, Pak. 92 Ibu ya? Iya, kelahiran 92. Sip. Saya sekolahnya di Akper Bina Insani Sakti Kerinci, D3-nya di Kerinci. Saya lanjut S1-nya, S1 keperawatannya di Setza Saintika, lanjut nurse-nya di Setza Saintika. Berhenti lulus dari nurse-nya, kerja di Puskesmas sudah 5 tahun. Sekarang berencana buat melanjutkan studi S2-nya di Prima Nusantara. Apa kira-kira yang bagian yang penting yang belum sampaikan ke saya? Ya? Apa kira-kira bagian penting yang Ibu belum sampaikan ke saya? Ayo, Ibu PNS atau enggak di sana? Belum. Jadi Ibu terikat apa di Kumon sakit? Staf biasa aja Pak, nggak ada ikatan dinas yang resmi. Aktivitas selain di sana apa Bu? Saya buka praktek perawat mandiri di rumah. Oke, jadi coba saya ingin tahu pengalaman Ibu untuk dapat pasien di tempat prakteknya, udah dapat pasien apa aja Bu? Kayak penyakit yang ada di masyarakat Pak, kayak ISPA, diare, pasien-pasien luka, pasien heading. Kalau buat yang reproduksinya buat ibu yang suntik KB, itu yang saya terima di rumah Pak. Kalau melakukan tindakan keperawatan belum pernah Bu di seperti apa Pak? Misalnya ada pasien dengan gangguan gastrointestinal, misalnya Ibu lakukan tindakan keperawatan apa di tempat Ibu? Belum pernah? Kemarin pas COVID saya paling cuma home care-nya pasang infus ke rumah-rumah home care-nya. Gitu. Iya. Rumah-rumah berarti ya Bu ya. Kalian di tempat Ibu belum berarti tempat Ibu tidak ada rawat inap ya? Enggak ya? Enggak, karena saya kerja di puskesmas. Kalau udah parah-parah kali Pak, saya bawa ke puskesmas saja Pak. Menarik ya Bu ya, jadi Ibu sudah secara klinis Ibu sudah berpraktek ya, sudah ada SIP-nya, STR-nya pasti sudah juga, berarti Ibu sudah sudah komplit gitu. Sekarang Ibu maunya di keperawatan apa Bu kalau seandainya memang lanjut studi? Yang dipilihannya kan KMB sama manajemen, saya pilih manajemen Pak. Kenapa? Ya ini makanya saya gali awal tadi itu sebenarnya tujuannya ke sini nih. Kenapa manajemen Bu yang Ibu pilih? Kenapa tidak KMB?
harus jelas Ibu kenapa manajemen, padahal KMB ada kan untuk ini. Apalagi Ibu sudah praktek ini. Sebenarnya Pak, saya mau pilihnya komunitas Pak, karena saya kan kerjanya di masyarakat. Jadi sama Ibu yang pas kami daftar itu komunitas nggak ada pilihannya. Saya ambil manajemen Pak, karena saya tinggal di masyarakat. Rumah saya kan di desa gitu Pak. Jadi dekat-dekat sama tetangga. Jadi saya pengen memahami tentang komunitas sebenarnya Pak. Oke. Jadi dekat-dekat sama komunitas saja pilih manajemen. Oke, jadi oke lah Bu ya. Jadi memang alasannya ternyata Ibu sebenarnya kayak komunitas ya, karena memang harusnya memang komunitas, cuman karena komunitas belum ada, Ibu larikan ke manajemen. Walaupun nanti arahnya tentu akan berbeda ya Bu ya, ketika Ibu ke manajemen keperawatan nanti tentu Ibu akan lebih banyak ke leadership dan manajerial nanti di dalam keperawatan, tapi tetap bisa dihubung-hubungkan ya kalau mau dihubungkan. Ya. Oke Bu, jadi Ibu berarti sudah mengetahui ya bagaimana program studi terutama di S2 keperawatan ini yang ada di Institut Kesehatan Prima Nusantara. Sudah tahu? Belum. Apa saja yang Ibu ketahui tentang S2 keperawatan di IKES PNB ini? Yang sudah Ibu tahu apa aja? Yang belum tahu Pak. Belum tahu? Belum. Oke. Jadi SKS berapa nanti yang akan Ibu dapatkan ketika Ibu berkuliah juga belum tahu? Belum tahu Pak. Oke, berarti ini memang betul-betul fondasi awal Ibu untuk kuliah di awal itu masih belum ada ya Bu ya, belum tahu. Atau Ibu pernah nggak membaca mungkin bagaimana S2 keperawatan di tempat lain mungkin? Pernah? Kalau saya lihat dari pas saya ambil nurse, lihat kakak-kakak senior S2-nya ada kayak dia mengadakan seminar, kayak gitu yang saya lihat Pak. Oke, karena kan di Kerinci nggak ada S2-nya, jadi saya kurang terpapar gitu sama S2-nya Pak. Jadi mungkin barangkali saya sampaikan kepada Ibu Novelia Nesteti ya. Jadi S2 keperawatan itu sebenarnya adalah lanjutan ya, kalau di IKU indeks keunggulan utama perguruan tinggi itu nanti SN Dikti Ibu itu naik satu level ya. Level Ibu nanti ke level 7 ya. Di level Ibu itu nanti tidak hanya seperti S1 ya, menggunakan teori yang sudah ada, tetapi Ibu akan mengembangkan teori itu ke arah yang lebih tinggi ya. Jadi ketika nanti Ibu misalnya yang membahas tentang, saya contohkan saja di riset ya. Riset itu nanti Ibu akan membahas di dalam dua aspek utama ya. Ketika di S1 mungkin barangkali Ibu hanya melihat di kuantitatif saja, tapi ketika di S2 nanti Ibu juga akan mengcombine dengan risetnya yaitu kualitatif ya, tidak hanya kuantitatif. Jadi nanti Ibu akan mendapatkan gambaran secara utuh ya bagaimana nanti melakukan riset secara komprehensif dan lengkap, biasanya komplit gitu ya. Jadi nanti Ibu tentu pengalaman S1 itu berharga ya. Nah, maka ya ketika saya larikan dengan ini, saya ingin bertanya ini Ibu waktu D3 itu riset tentang apa sih? Iya Pak. Riset Ibu di D3 itu tentang apa kemarin? Tugasnya karya tulis ilmiah, ya, bikin karya tulis. Tentang apa Ibu? LBP, low back pain. Oke. Kita singgung sedikit. Low back pain itu Ibu ngebahas apanya gitu? Coba Ibu cerita dulu. Apa yang Ibu hasilkan di dalam low back pain itu, kemudian Ibu aplikasikan di bagian apa di pasien? Silakan Ibu. Pasien yang saya temui waktu saya bikin karya tulisnya Pak. Iya, apa coba? Ya, pasiennya seorang pria. Jadi dia itu waktu itu menderita nyeri di bagian belakang. Di bagian belakangnya, lihat diagnosa dokternya, terjadi hernia nucleus pulposus, terjadi ada penghimpitan tulangnya gitu Pak. Jadi pasiennya merasa nyeri, sakit yang tidak tertahankan. Karena udah nggak tertahankan, dibawa ke rumah sakit, diberikan terapi oleh dokternya. Terapi apa Bu yang diberikan ketika di rumah sakit? Analgesik Pak. Ini kayaknya ada yang didiktekan di belakang ini. Saya dengar ada suara lain ini ya. Ya, tapi benar itu Bu ya. Jadi memang terapi low back pain ya, menghilangkan nyeri itu tentu kita memberikan analgesik, menghentikan rasa nyeri yang diderita oleh pasien ya. Itu berapa pasien yang Ibu lakukan tindakan itu low back pain ini? Pasiennya ada sekitar 3, tapi saya fokusnya ke 1 orang aja Pak. Kenapa? Jadi kenapa 2-nya dianggap tiada gitu? Coba
Kenapa? Karena pas saya mengkaji itu pasien bapak itu yang masuk di hari pertama yang saya pertama temukan. Kalau yang duanya udah rawat inapnya udah 2-3 hari. Itu sistem di dalam riset apa itu, Ibu? Yang Ibu lihat di hari pertama kunjungan Ibu, kemudian itu yang Ibu eksekusi sampai Ibu dapatkan hasil akhir di dalam riset, itu namanya apa itu? Saya melakukan asuhan keperawatan, melakukan anamnesa. Oke. Jadi paham itu, Bu ya? Kalau seandainya nanti Ibu melakukan lagi tindakan yang sama di masa yang akan datang untuk kasus yang berbeda mungkin, maka juga Ibu bisa lakukan itu. Ya, kalau Ibu misalnya melakukan hanya kepada satu pasien, itu namanya apa itu, Bu? Ayo, apa itu namanya, Ibu? Namanya ya, case study ya, Bu ya. Ibu hanya melakukan studi kasus ya, hanya dilakukan hanya pada satu orang ya. Kemudian Ibu proses mulai dari awal Ibu temukan, kemudian Ibu berproses, Ibu dapatkan data, kemudian Ibu lakukan suatu tindakan, kemudian Ibu simpulkan ya. Itu dinamakan dengan case study ya, studi kasus namanya. Oke, Bu, kemudian saya lanjut. Di S2 Ibu, di S1 Ibu bicara apa kemarin? S1 ke faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kesulitan persalinan pada primipara di bidang praktek. Berarti Ibu di keperawatan maternitas kemarin? Kemarin saya sempat kerja di tempat praktek bidan, Pak. Jadi sering lihat bantu praktus gitu, Pak. Jadi ambilnya di spesifiknya di keperawatan maternitas berarti? Iya, Bu ya? Iya, kemarin. Siapa yang bimbingnya, Ibu, kalau di keperawatan maternitas di sana, di Sedzai? Ketemu pembimbingnya sama Bu Putri. Oh, beliau emangnya di maternitas? Enggak kan? Enggak, tapi dia ACC judul saya itu, Pak. Oke, jadi ini kan ya. Sebenarnya di D3 Ibu sudah melakukan suatu tindakan yang sebenarnya spesifik yang menjurus ya. Tetapi ketika di S1 Ibu malahan berbicara secara umum ini ya. Gimana sih cara Ibu melakukan riset ketika S1 ini kemarin? Saya cari respondennya itu 30 orang. Respondennya 30 orang yang primipara, yang kehamilan pertama, Pak. Jadi di kehamilan pertama kan banyak faktor penyulitnya, ada 4. Ada karena itu baru pertama kali, ada masalah jalan lahir, ada masalah dengan bayi yang terlalu besar, satu lagi masalah penolong atau passengernya, penolongnya, helpernya. Jadi dari 4 poin tersebut banyak saya temukan masalahnya. Banyak yang lama proses persalinannya. Jadi karena itu baru pertama bagi mereka. Jadi saya lihat durasinya nggak sesuai sama teori gitu, Pak. Oke, teorinya seperti apa ini? Durasinya lebih memanjang. Berapa memanjangnya, Ibu, durasinya ketika Ibu? Di teorinya kala 1 sampai kala 10 itu habis 12 sampai 24 jam. Tapi kalau yang saya temui sebagian besar ya, Pak ya, lebih dari 48 jam. Karena itu yang pertama, pengalaman pertama. Kadang banyak faktor, Pak. Ibunya stres, kurang pengetahuan. Jadi saya tertarik ngambil judul itu, Pak. Nah, kemudian di dalam Ibu melakukan riset ini, itu terjadi semua. Pemanjangan itu terjadi sampai dengan 48 jam itu, bahkan lebih ya? Iya, sebagian besar dan meliputi 4 faktor itu, Pak. Kalau nggak jalan lahirnya sulit, bayinya besar. Kalau nggak bayinya besar, terjadi masalah di dalam kandungannya kayak terlilit tali pusat. Semuanya terjadi, ada masalahnya, Pak. Nggak ada yang langsung gitu, Pak. Jangan-jangan Ibu nggak ngecek nih, jangan-jangan ibunya tidak tahu kalau seandainya dia nahan BAK. Pernah nggak, Ibu? Iya, psikologisnya juga kadang. Ini kasusnya ada itu, Bu, yang seperti itu ya, karena memang primipara ya, karena memang membuat pengalaman ya. Iya, baru pengalaman pertama, jadi nggak paham. Itu nggak ada, berarti kasus seperti itu di 30 responden Ibu ada yang menahan? Ada. Karena nggak tahu cara mengedannya, Pak, kurang pengetahuannya. Ya saya kaji juga di sana, Pak. Oke, ini berbicara mengedan ini, Bu. Jadi mengedan itu apakah dilakukan pada his palsu atau his aslinya, Ibu? His aslinya, Pak. Bagaimana cara membedakan his asli dan his palsu itu? Dengan lihat pembukaannya dulu, Pak.
Kalau udah 9-10, kalau udah hampir sempurna, baru kita ajarkan ngedan dan sakitnya teratur. Kalau his palsu, sakitnya hilang timbul, Pak. Waduh, ini perawatnya udah kayak bidan ini ya. Aduh. Oke, Ibu, jadi dua fenomena Ibu sudah dapatkan ini di D3 Ibu melakukan case study ya, berarti studi kasus terhadap satu kasus yang Ibu temukan, kemudian Ibu analisis, kemudian Ibu dapatkan simpulan. Sementara di S1 Ibu lakukan penelitian yang berbeda. Kira-kira kalau di S2 Ibu lakukan apa nanti kira-kira ini? Apa? Saya mau kayak turunnya ke masyarakat kayak PHBS gitu, Pak. Kayak kesadarannya gitu yang kurang gitu di masyarakat. Pengennya kayak gitu, Pak. Jadi di jurusannya nggak ada pilihan, dia saya pilih manajemen, Pak. Jadi kira-kira apa ininya yang Ibu lihat di PHBS ya? Kalau tadi kan tajam itu ya, kalau Ibu di satu Ibu bahas low back pain ya, jelas itu. Karena memang kasus itu terjadi apalagi pada laki-laki ya. Di S1 Ibu sudah jelas juga ya ngebahas tentang keperawatan maternitas yang melihat kesulitan ketika Ibu melahirkan yang beberapa faktor yang Ibu lihat tadi, terutama di primipara. Sekarang di S2 PHBS ini Bu ya. PHBS itu kan kajiannya umum ya, general. Yang bagian mananya yang spesifiknya Ibu kaji, yang akan Ibu kaji nanti? Coba. Dengan pendidikan status pendidikan saya udah S2, jadi ada kepercayaan di masyarakat gitu, Pak. Kadang masyarakat di sekitar saya seperti itu, Pak. Jadi karena pendidikan saya seperti itu, saya pengen menghimbau sama orang-orang yang di sekitar lingkungan rumah saya menerapkan PHBS. Untuk sekarang saya mulai di lingkup dekat-dekat rumah saya aja dulu, Pak. Kayak buang sampah, membersihkan lingkungan, membersihkan merokok, segala macam selainnya, yang 8 indikator itu, Pak. Berarti memang saya ingin menerapkan. Berarti memang Ibu sebenarnya memang maunya lari-larinya walaupun ke manajemen tetap komunitas berarti ya. Makanya Ibu larikan ke PHBS ya. Jadi begini. Ya, sebenarnya yang manajemen saya belum paham, Pak. Ya, karena sebenarnya kalau Ibu manajemen sebenarnya Ibu melihat ya bagaimana misalnya ya memperbaiki bagaimana tindakan manajerial karu misalnya, kabit di keperawatan misalnya. Itu ya harusnya. Tetapi kalau saya lihat ini memang walaupun Ibu ambil manajemen tetapi larinya tetap juga ke komunitas ini. Tapi menarik juga sebenarnya ya kalau kita mengkaji ya bagian-bagian kesehatan secara universal di komunitas ya, karena memang banyak sebenarnya bagian-bagian yang memang harus diperhitungkan ya, terutama kalau di komunitas itu yang paling menarik sebenarnya adalah sanitasi. Di tempat Ibu itu bagaimana sanitasinya? Sanitasinya itu daerahnya masih apa Bu, masih virgin, masih alami atau sudah ke kota-kotaan Ibu di sana? Nanggung lah gitu, Pak. Kalau dibilang kota ya belum, dua desa ya udah lewat ya? Juga orangnya. Iya. Jadi kalau sanitasinya bagaimana Bu? Di bawah selokan segala macam itu, kemudian jamban semacam, kemudian juga sampah, bagaimana Bu di sana Bu? Kalau dilihat secara garis besarnya pernah dilombakan, pernah juara. Tapi karena daerahnya yang luas, ada di titik-titik tertentu yang kurang gitu, Pak. Coba. Kayak di saya itu ada 9 desa, ada 1 desa yang belum optimal. Berarti 8 desanya oke berarti Ibu ya? Oke, ya seperti itu Pak kira-kira. Ada 1 desa yang masih belum, jadi biar terjadi merata semuanya gitu Pak PHBS-nya. Ya, nanti mungkin barangkali kita bisa banyak diskusi ya Bu ya, kalau seandainya memang Ibu manajemen tetapi ala komunitas gitu ya. Jadi nanti mungkin iya Pak, saya juga bakal belajar tentang manajemen Pak, saya belum paham gitu. Karena memang nanti kalau manajemen secara pure ya, secara murni, berarti Ibu tidak akan larikan ke komunitas ya. Tapi sebenarnya bisa saja ya. Sebenarnya kalau seandainya Ibu nanti larikan misalnya di komunitas itu tentu ada yang memimpinnya, misalnya kepala puskesmas ya, bagaimana kepala puskesmas menjalankan program. Salah satu programnya adalah sanitasi mungkin, kemudian berkenaan dengan sampah mungkin, atau berkenaan dengan yang lain yang berhubungan dengan PHBS juga bisa ya. Jadi kemana-mana juga dilarikan bisa ya, cuman nanti tentu Ibu harus juga memahami dengan baik ya bagaimana konsep manajemen di keperawatan itu secara lebih spesifik ya Bu ya. Iya Pak. Oke, menarik ini Bu ya. Jadi 1, 2, 3 saya sudah mulai bisa tangkap ya dari dari kesiapan Ibu untuk kuliah. Salah satu Bu yang penting di dalam perkuliahan, apalagi perkuliahan master ya di keperawatan,
dosen ya bertugas hanya melihat apakah pemahaman ibu tentang konsep itu benar atau salah. Kebanyakan seperti itu ibu. Ya, jadi jenjang perkuliahan itu nanti akan ibu rasakan berbeda. Effort dia juga akan berbeda. Desakan terhadap tugas juga akan berbeda. Ya, mungkin kalau di S1 ibu-ibu banyak berkolaborasi dengan teman ya. Ya bisa contek lah ya kalau saya bilang. Di S2 tidak akan bisa seperti itu ya. Masing-masing kita mendapatkan tugas yang berbeda, kemudian masing-masing kita mendapatkan nanti effortnya juga berbeda. Mungkin nanti akan disampaikan oleh dosen nanti, oh ibu coba gali bagian ini, nanti temannya gali bagian yang lain ya, sehingga nanti ibu tidak akan bisa contek-contekan seperti itu. Dan ilmu yang kita dapatkan ketika kita berkuliah di program pasca sarjana itu nanti adalah ilmu yang betul-betul kita memahami mulai dari awal sampai akhir ya. Kalau istilahnya ibu, kalau di S1 itu kita kan mencerek dan mencawan gitu ya, diisi kayak gitu. Kalau di S2 tidak seperti itu ya. Di S2 kita sendiri yang menggali, kemudian kita berdiskusi dengan pembimbing atau dosen wali, kemudian kita nanti yang akan menerjemahkan apa maksud yang kita baca itu. Siap untuk itu ibu? Insya Allah siap Pak. Oke, kalau ibu siap ya, saya cukup bahagia ini dengan fondasi keilmuan ibu ya, apalagi ibu sudah melakukan riset yang tidak lebih ya, kurang lebih sama, tapi nanti ibu akan mengkaji variabel yang mungkin akan lebih banyak ya. Mungkin di S1 ibu hanya di D3 ibu hanya dapatkan satu variabel ya, di S2 mungkin 2 variabel, di S3 nanti ibu akan dapatkan nanti multi variabel ya. Maka analisisnya nanti akan ibu lakukan secara multivariat analysis namanya. Tidak lagi variat ya, tidak lagi univariat ya, sehingga ibu dapat menghubung-hubungkan banyak variabel sehingga ibu dapatkan satu kesimpulan yang ibu arahkan nanti sebagai temuan ibu ya. Jadi nanti di S2 itu ibu harus ada temuan. Selain ada temuan, nanti juga ibu harus ada novelty namanya, kebaruan apa yang ibu hasilkan dari riset yang ibu lakukan. Kalau sanitasi, nanti sanitasi seperti apa yang ibu dapatkan berbeda dengan teori yang ada, kemudian berbeda dengan hasil karya orang lain. Nah, itu yang dinamakan dengan novelty atau kebaruan. Oke ibu, terima kasih banyak ya. Saya cukupkan ya wawancara kita sampai di sini. Mudah-mudahan ya ibu siap ya untuk berkuliah, baik itu daring maupun offline. Kalau offline bagaimana caranya ibu nanti? Berangkat Pak. Berangkat ya. Iya. Berarti ibu juga harus ada tempat tinggal di sini ya, karena kan tidak bisa seperti teman-teman ibu yang kuliah di sini juga ya. Kan ada ya teman ibu yang kuliah di sini? Itu hanya nggak ada ya, hanya beberapa hari. Kalau ibu nggak bisa, kalau S2 itu mungkin nanti kita berdiskusi ya dengan pembimbing, itu akan lama ya. Mungkin saja akan berada di kampus ini sampai malam seperti itu ya. Kalau S2 berbeda dengan S1. Oke ibu ya, siapkan diri, kemudian siapkan mental, kemudian saya yakin ya ibu punya fondasi yang baik tanpa didiktekan oleh orang di belakang tadi ya. Iya Pak. Oke, demikian ibu. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Cukup Pak, jelas. Ya, kalau cukup kita akhiri wawancara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kembali ke main room ibu ya, atau mungkin sudah bisa out. Ya. Iya, makasih Pak.